Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putri Zahra. Di video ini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 5 di bab 6, yaitu function dan prosedur. Nah, di nomor 5 ini dia suruh untuk membuat program C++ yang dapat mengubah sebuah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Nah, ini diminta untuk menggunakan function rekursif untuk melakukan proses konversi tersebut. Nah, untuk contohnya input itu sebuah bilangan desimal. Dengan inputnya itu lalu contoh masukkan bilangan desimalnya misalnya 13, maka outputnya itu bilangan dalam bentuk biner. Jadi bilangan biner 2 1101. Nah, lalu deskripsi program dimulai dengan pengguna itu memasukkan sebuah bilangan desimal. Kemudian program akan mengecek apakah bilangan tersebut itu bernilai 0 atau tidak. Jika bernilai 0, maka langsung menampilkan angka 0. Sedangkan jika bukan 0, maka program akan memanggil prosedur biner yang bertipe void untuk mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner menggunakan metode rekursif, di mana nilai bilangan akan terus dibagi dua hingga mencapai kondisi berhenti saat nilai menjadi 0. Lalu sisa hasil bagi modulus 2 itu ditampilkan secara berurutan saat proses rekursif kembali, sehingga menghasilkan representasi bilangan biner dari input yang diberikan. Nah, ini untuk flowchartnya. Ini flowchart fungsi biner, itu start untuk memulai programnya. Nah, lalu melakukan kondisi if jika n itu sama dengan 0. Nah, jika benar, maka dia langsung end mengakhiri programnya. Dari mengakhiri yang fungsi biner ini. Tapi kalau salah, dia akan melakukan proses biner um, si fungsi biner dengan parameter n dibagi dengan 2. Lalu dia akan menampilkan outputnya n modulus 2. Lalu program akan berakhir. Nah, untuk fungsi utamanya, ini start, memulai programnya. Mulai fungsi utamanya ini, lalu akan diminta untuk memasukkan angka. Ini untuk input angka, terus mengecek apakah angka pakai kondisi if, apakah angka itu sama dengan 0. Jika iya, maka dia akan menampilkan di outputnya itu 0, lebih dari 0. Nah, terus kalau misalnya tidak, maka dia akan menampilkan proses hasil dari yang uh, biner, fungsi biner parameter angka. Nah, lalu programnya akan berakhir. Nah, ini untuk pseudocode-nya, ini yang fungsi utamanya. Itu ada variabel angka bertipe data integer, lalu begin memulainya, lalu write menampilkan di outputnya masukkan bilangan desimal, lalu nanti akan dibaca itu tuh ke variabel angka, lalu write lagi menampilkan di outputnya atau bilangan biner 2, lalu melakukan kondisi if jika angka sama dengan 0 maka akan menampilkan 0, tapi jika salah maka akan melakukan proses fungsi biner parameter angka. Lalu ini n if, akhir dari if-nya ini n, akhir dari yang fungsi utama ini. Nah, lalu ini untuk yang fungsi biner tadi terdapat variabel n itu bertipe data integer, lalu begin. Lalu kondisi if jika n sama dengan 0 maka return, lalu jika salah maka dia akan melakukan fungsi biner itu tuh parameter n dibagi dengan 2, lalu dia akan write menampilkan n modulus 2, lalu n if akhir dari if-nya. Lalu ini selesai yang pseudocode-nya. Nah, lanjut ke program C++-nya. Untuk hashtag include iostream itu kan library-nya itu agar kita bisa menggunakan cout, cin, dan nlam. Terus untuk using namespace std itu agar penggunaan standar itu lebih sederhana. Terus ini ada prosedur tipe data void. Nah, itu hmm, fungsinya itu bernama biner. Nah, terus parameternya itu n bertipe data integer. Nah, fungsi biner ini tuh bertipe data void.
Terus di dalamnya itu melakukan kondisi if jika pengecekan terlebih dahulu n itu sama dengan 0 atau enggak. Kalau iya, dia akan return, tapi kalau enggak, maka dia akan melakukan fungsi biner, itu parameter n dibagi dengan 2, lalu dia akan cout menampilkan di outputnya n itu modulus 2. Nah, terus untuk in main fungsi utamanya itu bertipe data integer. Nah, itu mendeklarasikan variabel angka itu bertipe data integer. Lalu cout menampilkan di outputnya itu masukkan bilangan desimal. Lalu nanti yang dimasukkan itu akan dimasukkan ke variabel angka, akan dibaca ke variabel angka. Lalu cout lagi menampilkan di outputnya itu bilangan biner. Nah, lalu itu kan bilangan biner titik dua. Nah, disitu nanti memunculkan jawaban yang sebenarnya itu menggunakan yang kondisi if ini. Jika angka itu sama dengan 0, maka dia akan menampilkan 0. Tapi jika salah, maka dia akan menampilkan hasil dari fungsi biner parameter angka. Nah, itu untuk program C++-nya. Nah, ini untuk outputnya. Misal kita masukin 3. Kalau 3 itu kan bilangan binernya satu satu enggak sih? Ya, bilangan binernya satu satu. Nah, ini untuk outputnya. Kalau misalnya yang di contoh tadi itu 1101. Oh, salah. 13 maksudnya. Coba kita masukin 13. Seharusnya udah benar ya. 13 tuh 1101. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan lampiran soal nomor 5 di bab 6 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.